ada 5 gaya dasar yang menjadi paten, yang menjadi pokok dalam seni bonsai, yaitu yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku tuan rumah Bapak Listio, keluarga. Yang saya hormati para sesepuh dan para senior Lawang Sentra Bonsai, dan yang saya banggakan dan saya cintai seluruh anggota Lawang Sentra Bonsai yang sudah hadir menyempatkan waktu. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul, bertemu muka dalam keadaan sehat walafiat dalam acara rutinan pertemuan rutin Lawang Sentra Bonsai, membahas edukasi dan sharing tentang bonsai. Untuk tema kita pada hari ini adalah mencari konsep dasar pada saat kita berburu bahan bonsai di alam, dan kriteria yang istilahnya prospek untuk kedepannya. Jadi waktu kita mencari bahan tidak asal-asalan, karena mengingat di alam bahan bonsai semakin menipis, walaupun ada itu pun hanya sekedar idenya saja yang ada, tapi untuk dijadikan konsep sebuah bonsai banyak yang mengunjungi. Walaupun kunci utama untuk pada membonsai sebetulnya kita harus mendapatkan budidaya, karena kondisi alam kita pada saat ini minim sekali untuk mencari bahan bonsai, karena banyaknya dan maraknya para penghobi bonsai, mungkin karena ketidaktahuannya dalam mencari sebuah bonsai. Sekilas info bahwasanya awal mula bonsai itu yang kita tahu adalah dari Jepang, tapi kalau ditelusuri lagi, dulu itu permulaan munculnya tanaman dalam pot sebelum menjadi bonsai itu berawal dari negara India. Jadi orang India dulu itu yang mengawali tanaman di dalam pot, tetapi bukan bonsai. Dulu itu tanaman herbal, sejenis kemangi itu yang dipakai karena untuk tanaman obat. Awal mulanya dari situ, terus ada pedagang Cina yang masuk di India, mereka mendapatkan inspirasi dari situ, akhirnya di negaranya dipakai tidak hanya tanaman toga, tidak hanya tanaman obat-obatan, tetapi tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Terus di situ disimpulkan lagi, dipublikasikan oleh negara Jepang. Pada saat itu Kekaisaran Jepang yang menjajah Cina itu menginginkan bahwasanya sebuah hutan pohon itu berada di lingkungan kekaisarannya. Jadi pada zaman itu bonsai itu hanya untuk orang-orang elit, hanya untuk orang-orang kerajaan. Untuk orang pribumi tidak diperbolehkan untuk berbonsai. Makanya pada saat ini bonsai semakin universal seluruh dunia, dan bonsai dulu hanya untuk orang-orang yang berkelas, tetapi sekarang semua kalangan bisa menikmati bonsai. Akhirnya berdampak pada alam kita, semakin maraknya para pendongkel karena ketidaktahuan, karena kurang wawasannya. Alhamdulillah dengan adanya grup-grup seperti ini, kita menjadi sedikit lebih tahu bahwasanya bonsai itu yang diperlukan pertama adalah konsep dasar. Dalam arti konsep dasar ini mengacu pada ketentuan yang sudah dibakukan, tetapi tidak menyalahi unsur alam, unsur hortikultura dan yang lain-lain itu tetap digunakan. Sebelum menginjak masalah aliran, ada 5 gaya dasar yang menjadi paten
yang menjadi pokok dalam seni bonsai, yaitu yang pertama tegak lurus atau formal, yang kedua tegak berliku atau informal, yang ketiga merebah atau bonsai yang condong miring, yang keempat bonsai yang menggantung atau gasket, yang kelima bonsai semi menggantung atau semi gasket. Untuk membedakan semi gasket dan gasket itu biasanya kita berpacu pada ukuran pot. Apabila semi gasket itu tidak melebihi bibir pot yang paling bawah, kaki pot itu masuk di semi gasket atau semi menggantung. Untuk gasket itu lidah ujungnya itu melebihi pot. Jadi potnya misalkan tinggi segini, ini lidah ujung daunnya itu berada di bawah pot, itu masuk di gasket. Dan jadi 5 gaya dasar ini adalah menentukan konsep kita untuk mengaplikasikan menjadi aliran bonsai. Semisal untuk aliran yang ekspresionis itu bisa memadukan dari formal dengan porsi tubuh yang keropos-keropos, misal kayak punyanya Pak Majid serutnya itu masuk di ekspresionis karena ada gerakan alam. Jadi aliran itu ada 3, naturalis itu ada 2, naturalis ortodoks atau yang ada patennya, yang kedua naturalis biasa, itu hanya berpacu pada logika yang ada di alam, semirip mungkin dengan yang ada di alam. Untuk ekspresionis itu mengacu kepada gerak-gerak liuk-liuknya itu ekspresi si pembuatnya. Untuk surrealis itu mengacu pada imajinasi kita. Semisal kita membuat bonsai panorama, kan kita sudah melihat itu, sudah imajinasi kita, oh ini berada di hutan, pemandangan hutan. Nah, kalau untuk bonsai surrealis ini memadukan rasa dengan ekspresionis. Surrealis ini kalau mungkin kita baru mengenal bonsai, kita sulit untuk membedakannya karena di sini yang berbicara itu rasa. Jadi estetikanya itu lebih kental sekali dibandingkan dengan kita membuat bonsai natural. Mungkin itu dulu, mungkin ada tambahan atau pertanyaan dulu dari rekan-rekan. Monggo Pak Saiful, mungkin ada tambahan. Isinan kayak aku. Mungkin ada tambahan dulu sebelum kita lanjut mengenai 5 gerak dasar, atau sebelum kita mengonsep bonsai, sebelum kita memwiring atau memprogram bonsai, yang terutama adalah kita membuat konsep dulu. Kalau dongkelan ini tegak lurus, mau kita buat gasket kan nggak mungkin. Jadi kita bonsai yang gerak dasarnya seperti ini, masuknya itu di 5 gaya dasar ini yang mana? Setelah kita menentukan di 5 gaya dasar ini, kita menentukan alirannya. Walaupun itu tertiup angin istilahnya, itu kan termasuk apa namanya, alirannya, masuk di aliran. Tadi gayanya itu istilahnya merebah, terus tertiup angin, terus ada yang mencengkeram di batu. Mencengkeram di batu itu juga termasuk di gaya. Jadi konsep dasarnya 5 gaya dasar ini dipadukan, ada yang istilahnya formal tetapi menyekram di batu, ada yang formal tertiup angin, ada yang gasket tertiup angin, bermacam-macam aplikasinya. Tetapi kuncinya ada di 5 gaya dasar tadi. Saya ulangi, 5 gaya dasar tadi adalah tegak lurus, tegak berliku, merebah, menggantung, semi menggantung. Sebelum kita menentukan dari aliran, itu yang harus kita pahami dulu. Nah, untuk memilah dan memilih di waktu kita istilahnya bolang bonsai, kita nggak asal-asalan kalau bisa. Apalagi kita sudah banyak membahas tentang kriteria bonsai yang prospek seperti apa. Jadi usahakan kalau mengambil bahan di alam itu tidak istilahnya sak ketoke dijupuk.
eman-eman itu anak putune gak ngrasakno ya korban serut malah. Lebih baik lagi kalau kita berbudidaya. Walaupun serut di budidaya mungkin bisa, di program akar bisa, ada rekan-rekan yang sudah melakukan cangkok, itu lebih baik karena dari budidaya itu pemrogramannya lebih terarah daripada kita membawa dari alam, membawa tok isworo ya. Durung nguripi kok gak sesuai dengan karakter yang kita inginkan, geletak kadang sampai mati kan eman-eman. Tapi kalau kita memprogram dari cangkok atau dari proses dari biji itu sesuai dengan karakter keinginan kita. Aku kepingin proses basket, kita program dari awal sudah untuk program basket. Ini nantinya saya akan basket. Jadi program dari awal sudah kita tentukan. Tapi kalau kita ambil dari alam, kita nggak bisa menentukan, tetapi kita mengikuti alur dari pohon itu. Oh, pohon itu gayanya seperti ini, ya kita ikuti. Orang bahasanya tegak lurus mau buat basket kan nggak mungkin. Jadi kita ngikuti yang bahan yang ada. Tetapi kalau kita program dari awal, kita bisa menentukan gayanya mulai dari awal. Jadi memang dari segi waktu lebih lama, tetapi nggak ada bonsai yang instan menurut saya. Untuk dari Dongkelan sendiri, untuk menjadi bonsai yang layak tampil itu minimal 3 tahun itu pun masih prospek. Untuk kematangan sendiri masih kurang, karena mencari keseimbangan itu juga lama. Apalagi karakter seperti serut itu benar-benar sangat lama sekali untuk mencari keseimbangan dari cabang-cabangnya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Belum. Mister Limbat. Saya seneng dongkal ini loh, takut orang. Dari 5 gaya dasar tadi, yang sering sampai jenjang kelas bintang itu kebanyakan bonsai yang formal. Karena untuk mempertahankan formal itu cenderung perawatannya lebih mudah, walaupun kelasnya itu memang perawatan tergantung jenis dari pohonnya. Tetapi kalau kita lihat di pameran-pameran kelas bintang, yang mendominasi itu formal semua. Jarang kita lihat istilahnya bonsai pancing sampai di kelas bintang. Karena apa? Karena bonsai itu umurnya puluhan tahun. Terus media itu kita harus rutin untuk mengganti. Kalau bonsai pancing di batu, kita mau ganti media itu settingannya sudah beda. Apalagi pas pancing ini isinya bonsai ada 4 atau ada 5. Salah satu mati, kan sudah beda lagi bentuknya. Untuk mempertahankan sampai kelas bintang itu sulit sekali untuk bonsai pancing. Mungkin notok, mungkin regional itu sudah berat juga. Regional ke media itu berat juga. Karena mempertahankan dari kesuburan media itu otomatis kita mengganti media itu potong akar. Nah, kalau perawatan nggak pas, otomatis bonsai mungkin ada yang mati ranting, itu pasti. Apalagi yang buat pancing itu banyak kan cemara. Makanya kalau kita mengkonsep dasar sebuah bonsai itu apa jenjang kita? Ada 3 pemilihan kita. 1 bonsai untuk ayu-ayuan, dalam arti ayunya harus pakai payu. Nah, yang kedua ini bonsai untuk senang-senangan, walaupun nggak masuk di kriteria pakem bonsai istilahnya, tapi kita suka. Biarpun orang waduh gak ono di alam wit ini kamu gak karuan itu, aku senang kok. Nah itu salah satu karakter bonsai juga. Yang ketiga adalah bonsai yang sesuai pakem di kontes. Jadi kita minimal ya punya 3 ini. Bonsai untuk totolan, pokoknya ayu nyemplung dan payu istilahnya. Yang kedua ini bonsai milik pribadi. Milik pribadi masih omongker ini dari ngomong kayal, bawa anyol di alas sih gak ono yang di hutan nih, ono awet jungkel gak karuan balik kali. Tetapi kita suka, itu yang mengekspresikan kita. Itu untuk koleksi pribadi. Yang ketiga ini kita harus mengikuti apa yang dimau oleh juri. Nah ini ada aturan-aturannya, ada ilmunya untuk membuat seperti ini. Makanya yang masih bertahan sampai kelas bintang itu kebanyakan formal. Karena untuk mempertahankan sampai jenjang umur ratusan tahun, puluhan tahun itu yang mampu hanya formal pada saat ini. Makanya kita kalau ke kontes nasional yang juara best 10, best info,
kebanyakan formal informal. Kalau panorama penjing, wah sulit untuk mencapai jenis seperti ini. Nah, yang didominasi Vicus, Anting Putri, itu yang mendominasi di kelas madya kita. Karena bertahan sampai puluhan tahun itu sangat memungkinkan. Kecuali dari Santigi itu ekspresionis sangat masuk sekali. Bahkan sampai kelas bintang, legenda ada untuk Santigi. Memang karakter tuanya memang oke, walaupun tapi di iklim kita sini kurang cocok, kurang panas untuk daerah Malang sini. Yang direkomendasikan untuk daerah sini ya kalau mau jenjang yang lebih lama ya Vicus itu tadi. Kalau kita budidaya sancang itu mempertahankannya untuk ranting-ranting yang kecil itu sangat sulit sekali. Kebanyakan yang di kontes kelas madya ke atas untuk sancang itu kebanyakan bukan ori lah, itu pakai wacang, wahung sambung sancang. Karena apa? Sancang itu perawatannya untuk pemotongan akar itu harus rutin. Kalau akarnya sudah dipotong, nggak diganti, nggak dipotong akar, itu ada cabang-cabangnya mati rantingan. Itu untuk pengalaman saya itu pasti entah mati ranting itu kalau medianya sudah full. Kadang 6 bulan baru ganti pot, kita tarik medianya itu sudah full akar semua, potong lagi, ganti media bawahnya baru subur lagi. Itu untuk sancang. Tapi kalau wacang untuk kepadatan media itu masih bertahan lebih lama daripada sancang yang ori. Jadi perawatannya lebih enak di wacang. Makanya yang juara-juara kebanyakan itu wacang. Karena untuk bertahan sampai jenjang yang tinggi itu kalau sancang ori perawatannya benar-benar ekstra. Sedikit tambahan lagi ya. Bukannya kita kontra dengan pembudidaya atau pendongkel, tetapi kita sangat membutuhkan juga untuk pendongkel. Karena saya sendiri juga hobi dongkel gitu. Mosok sih. Goro ya. Tenang. Dongkel lah. Lembur nama itu gak gondong ah. Tenang. Aku dongkel karena percaya gitu. Weh kena Di foto ya gak tahu foto. Tepak kanggo aku pas dongkel. Jadi gini ya, cuma kita harus berbekal pada konsep sebuah bonsai untuk mencari bahan di alam. Karena semakin mirisnya bahan-bahan di alam yang sudah mulai hampir habis. Ya memang nggak habis, tetapi untuk menikmati bonsai yang benar-benar berkarakter di alam itu sudah mulai nggak ada. Gampangan ini boleh sisir desa alam namanya wewu Pak ya. Sisir ya. Tapi lek warung. Aduh, Pak Saipul lek nggaji pange lek warung. Biaran jan. Kerabian dari pager lho, Bang. Sing doyong gak ono kali. Sing doyong warung mie. Warung doyong. Jadi tetap perlu kita untuk siklus sebuah bonsai itu pendongkel juga perlu. Karena kalau kita mengandalkan hanya budidaya ya kita nggak dapat karakter yang benar-benar natural dari alam. Karena untuk menjadikan sebuah bonsai itu juga nggak harus kita budidaya melulu, juga nggak harus, tetapi kita hanya untuk mengatasi bahan yang mulai langka gitu. Karena kita untuk mengapresiasikan hobi kita juga banyak cara. Alangkah baiknya kalau kita mencari cara yang positif, saling menguntungkan dan tidak merusak. Karena menikmati sebuah bonsai itu nggak terlalu sulit menurut saya. Kita mendongkel budal ke ronggone sempurna durung oleh wis sempurna awet. Ketok bahan masih oger nuru bentuke sempurna maneh iki. Durung njupuk iki. Njupuk dongkel ewu. Kemringet diawangi kancane sempurna ya. Kawenek gurung dipoti. Seweneng maneh. Mati yo seneng. Durung kok omah lho, durung kok omah seweneng ya. Go mule seweneng. Dipoti guru urip. Ngenteni terubus sakmu ini lho. Seweneng wis. Berapa kesenangan yang kita nikmati.
Pangan tikus nanti kamu. Sampai dipangan tikus. Pokok gak keliru Terus, di dongkel. guru ngawati mulai kerja di delok sentili itu sungguh pantes. Padahal terobos sempurna enggak lu baru enggak. Ana sing gak ngerti dipangan apa. Par malam. Ketika kamera. Gurung sampai kontes wis dikawati. Walaupun kawatannya memang cuklek-cuklek sempurna bisa. Jadi hobi kita ini untuk mencari kesenangan itu sangat mudah sekali. Makanya hobi kan mencari kesenangan. Ojo sampai hobi ini nggak ruwet. Ya. Ruwet ya sudah jadi hobi wes. Ono bojone kancaku. Lek ruwet wis leren aja tuh hobi-hobi. Yo bojone kancaku kuwi. Jadi karena hobi kita ini sosial, nggak ada bayarannya. Bayaran kita cuma seneng punya dulur akeh gitu. Nggak ada sisi negatifnya. Cuma alangkah baiknya kita ya tetap berpacu pada peraturan-peraturan yang ada di lingkungan kita. Kalau itu lingkungan perhutani, ada tulisan dilarang mengambil bahan di wilayah ini, yo aja diterabas ya. Walaupun bahannya api-api. Boleh magrib. Ono hukumane yo. Rawat Mas. Dongkel guru oleh wis kena dendorong juta setengah. Apa gak tahu itu ya. Dokter bengi. Oke, jangan lupa bekal. Bilang itu. Yo, arep bilang. Kawasan Penggaweane bilang ya. Kawasan siap ini enggak apa-apa supo. Dia rek kepinteran. Asing metu bengi jenenge mah. Lho Matikan to. Kok bilang to sing sampai keliru sing didongkel. Kan dongkel kono anto ya men. Mau nih. Dikira sesir. kembali lagi ya. Bahwasanya pengetahuan kita tentang konsep bonsai itu sangat penting sekali. Ini bekal utama. Sebelum kita mendongkel, sebelum kita budidaya, kita harus paham konsepnya dulu. Gaya apa yang kita pilih? Konsep seperti apa? Jadi 5 gaya dasar ini benar-benar harus sudah melekat sebelum kita menginjak ke aliran. Karena 5 gaya dasar ini benar-benar fondasinya sebuah pembentukan bonsai. Lah, opo ae ku mau nul? Opo ae mau? Sing iso jawab oleh kacamata. Kan depan kacamata kan. Wah, masuk Sing iki. iso jawab oleh kacamata. Ayo, ngrungokno gak konul? Sebutkan 5 gaya dasar sebuah bonsai. Monggo. Kita jawab dhewe apa oleh kacamata iki. Ayo, 5 gaya dasar gampang lho wis bola-baleni. Kan sing ngacung ta iki. Ah, iki bandul ngacung iki. Pinggir kene sih. Kena sih, kena. Buset ta lah. Sudah. Namanya sih tak kenalan dhisik ta. Balik. Ayo ulangi ono saksi iki. Formal saiki. Gasket. Situ apa? Satu lagi. Situ apa? Bener ngono iku. Ah, apa situ Situ apa? Cilok menggantung. Loh. Ya, bener gak? Eh? Salah nggih. Salah. Gantung sama gasket itu sama. Sama. Halo. Jawabannya kurang 1. Ayo siapa yang bisa? Monggo. Ayo. Enggak salah. 5 gaya dasar sebuah bonsai. Ayo, ngajeng ayo. Oh, ngacung aku mau Jonis kan? Ngacung aku mau. Jonis kan ngacung. Loh ya. Enggak, beda. Ayo, iki ono hadiah lho iki. Ayo jawaban. Loh. Gak iso. Ayo, woi. Ayo. Cari master deh. Lu balik mana iki?
paling lali punge kurang ya Mas. Saya ulangi nggih, tapi dia gagal ini. Pertanyaan yang lain nanti. 5 gaya dasar sebuah bonsai. 1. Tegak atau formal. 2. Tegak berliku atau informal. 3. Merebah. Merebah itu pohon yang roboh. Merebah. Yang keempat menggantung atau geskit. Yang kelima semi menggantung atau semi geskit. 5 gaya dasar bonsai. Merebah itu ayo Merebah tadi yang nggak disebutkan. ya kan bener ta. Merebah bahasa Inggrisnya apa iku mau? Merebah. Merebah itu Apa ayo? Oh, selenting. nah itu contoh untuk Merebah. Menggoling itu. Selenting, selenting. 5 gaya dasar tadi kita harus melihat visualnya. Visualnya dalam arti bonsai itu wit robo katanya kan gaya formalnya nggak mungkin ya. Ya harus mengikuti tata cara membuat bonsai yang merebah seperti apa, secara anatomi, secara hukum hortikultura itu ada ketentuannya. Jadi ada banyak hukum hortikultura itu mengenai ranting-ranting itu harus mengarah ke sinar matahari. Untuk morfologi itu dari istilahnya daun itu terdiri dari apa aja. Daun itu ada tulang daun, bibir daun, itu yang membahas itu morfologi namanya. Untuk yang membahas tentang kehidupan alamnya itu namanya mengarah ke matahari tadi, itu hukum hortikultura. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas secara detail tentang hukum-hukum yang ada. Estetika sendiri itu yang mengenai tentang rasa kita, ada nilai tersurat dan tersirat. Kalau nilai tersurat itu kita melihat visual sudah bisa menilai. Tapi kalau nilai tersirat itu 5 orang itu berbeda-beda karena rasa yang memberikan. Begini mendramatisir kok, mari kita boldek mati separuh. Itu kalau kita tidak paham, Imam Rawai pangan rayap, kita nggak paham. Tetapi kalau kita sudah bisa membaca estetika sebuah bonsai tadi, kita dari visual sudah merasakan, waduh, ini ekspresionis. Benar-benar drama alamnya sudah terbaca. Itu mewakili dari ekspresionis. Mungkin ada pertanyaan dari 5 gaya dasar tadi. Kalau pertanyaan kayak pertanyaan kalau jawab. Angel. Padahal nanti apa dong? Ono sing jawab salah. Ya sana iku mang kowe yo maaf founder kan. Kurang-kurang cito itu oleh ta. Lumayan. Oleh bungkusnya. Ya, daripada kan sing gelem gawe jawab ya. Satu pertanyaan lagi. Nah, satu pertanyaan. Morfologi itu yang mempelajari tentang apa, Mong? Wah, iki. Godong wae. Ya cok Google rek, cik tas lo kurang 5 menit. Oke, nggak berani. Ya, betul sekali dari Pak Suwajib. Pelino wis kacamata padha. Goreng. Jadi morfologi tadi yang mempelajari tentang anatomi atau jenis-jenisnya daunnya, anatomi sebuah tumbuhan itu yang mempelajari adalah morfologi. Daun itu ada tulang daun, ada kelopaknya, macam-macamnya. Itu yang mempelajari morfologi. Alhamdulillah. Ini sedikit berbagi pengalaman saja, yang katanya gitu aja ya. Ketika pengalaman di Trasmat yang tahun lalu berarti ya, itu
dari sahabat atau senior kita, saya juga lupa namanya, yang jelas kalau petuk mesti jagongan. Iku ngekei pesan ini Cak Majid, lek sampean seneng nanggene boncean, cari dulu tujuannya apa sampean seneng tok, apa sampean ambil golek koyo, apa kate makelaran bonsai, apa budidaya. Wis iku gak sampean jawab. Lah mari ngono, sampean lek kepengin duwe bonsai sing anu, ojo dadol tok ae. Lek iso duwe siji loro, ojo nganti didol. Iku digawe kon lek ana gaya dong sampean duwe barang siji loro iku apik. Lek sampean dodol akhire lek tepak ana kontes, ana dayo-dayo rono, sampean plonga-plongo sampean gak duwe barang sing apik. Lah iso sampean dol lek sampean duwe generasi. Utawa sampean dol ketika itu ana momen yang lebih besar atau harganya di luar batas kemampuan sampean, perkiraane sampean. Jadi cara wong tani ku duwe sapi, duwe wedhus aja didol dhisik. Sing sampean dol PT Doro sing cilik-cilik iku ae sampean dol dhisik. Nah ini mungkin sedikit ini pengalaman itu. Jadi saya sering-sering menyampaikan pengalaman itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya nih masalah itu. Seandainya butuh uang kemudian digadaikan itu bagaimana? Kalau masalah kebutuhan, ini pengalaman saya ya. Saya dulu tuh Digaden. masalah kebutuhan itu beda lagi. Ayo guys, kita simak bareng acara Surprise di Lawang Sentra Bonsai ya guys. Halo guys, Halo guys, siapa kabar guys? Guys, sipo guys. antar guys. Gerang. Sambil menunggu kemudian Surprise bagian Betul. ayo dikocok Pak Majid yang ngambil anaknya. Yang pertama apa dulu? Yang pertama pot satu. Oke. Ke nomor 3264. Duduk. Ayo diulangi lagi 3264. 3264. Enten. Loh, kok ono ya? Ayo. Wong ngalim apa le? Dulu lagi. Pak Majid. Wah, kedatangan tamu lagi. Tanggal. Ayo monggo. Yang kedua 0926. Al. Aku dewe ternyata. Belingan. Sah. Kalau masih pot ah, enggak apa-apa. Yang ketiga. Dulu. Ya, buat seru-seruan. Wah, itu apa ya? Kira-kira. Selamat datang Pak Tim dari Pondok Jawa Atas. Yang ketiga dapat minyak wangi. Sponsornya dari Rumah Mawar, Bapak Majid dan Ibu Reni. Berkah selalu. Minyak wangi, Dundi. Waduh yo, ayu ting-tinge iki. Ngorek-ngorek itu yang ngomong kan. Wes, dia kan buang wangi ya. Murel ya. Rusak. Mas Yulis, sampun siap barangnya? Oh, masih diambil. Oke.
Lanjut.